Halo teman-teman, kembali lagi. Saya di sini akan sharing apa itu kelas, objek, metode, atribut, lalu kita nanti akan membuat konstruktor, mutator, maupun aksesor, dan kita juga akan membahas enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Nah, di sini kita akan membuat sebuah proyek, membuat manajemen mobil. Jadi kita akan membuat aplikasi untuk showroom, untuk pendataan mobil, di mana kita nanti akan manfaatkan inheritance, di mana kita akan membuat kelas utama yaitu kendaraan, lalu kita bisa membuat turunan kelas itu menjadi kendaraan pribadi maupun kendaraan komersial, di mana nanti akan banyak yang bisa kita bahas. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam project. Di sini saya akan membuat project baru. Nah, kita sudah punya showroom abadi di sini sebagai metode atau fungsi utama yang akan dijalankan. Dengan bentuk seperti ini, jika teman-teman jalankan, maka di bagian terminal akan muncul hello world sesuai kode yang ada. Nah, kita perlu membuat kelas dulu, di mana nanti kelas itu akan dimanfaatkan menjadi objek di dalam kelas showroom abadi dan kita jalankan di fungsi main. Di sini akan saya klik kelas, saya akan masukkan di sini sebagai kelas induk dengan nama kendaraan. Di dalam kendaraan ini akan memiliki konstruktor dan juga aksesor maupun mutator. Nah, kita bisa bayangkan kendaraan memiliki atribut apa saja. Sebagai contoh, terlepas dari itu kendaraan pribadi maupun kendaraan komersial, itu sudah pasti ada yang namanya plat atau nomor plat. Lalu selain nomor plat, kita juga motor itu atau kendaraan itu pasti memiliki sisi atau eee, besaran mesin yang dimiliki. Nah, untuk saat ini, kita bisa buat, 2 atribut ini sebagai private. Kenapa? Karena menggunakan aksesor dan mutator untuk merubah, atribut pada kelas kendaraan ini. Dan untuk kita membuat aksesor dan mutator, kita bisa menggunakan cara lebih cepat dengan cara klik kanan, insert code, lalu getter. Itu untuk aksesor. Bisa diklik semua, dan kita juga perlu mutator, kita klik setter, dan tentang semua. Maka di sini kita sudah memiliki aksesor dan 2 atribut kendaraan. Setelah itu, kita dapat membuat kelas baru yang kita beri nama kendaraan pribadi. Kita juga akan membuat kelas kendaraan komersial. Nah, dikarenakan kendaraan ini juga punya brand, kita dapat membuat atribut baru pada kelas kendaraan. Lalu tidak lupa kita juga akan menambahkan aksesor mutator untuk brand. Nah, setelah itu mungkin kita juga bisa, tambahkan atribut suara klakson. Di sini kita tambah aksesor mutator. Setelah itu kita bisa edit kelas kendaraan komersial dan kendaraan pribadi. Untuk kendaraan
pribadi kita bisa extend, demikian pula untuk bagian komersial. Setelah itu, teman-teman di sini sudah menerapkan prinsip yang namanya inheritance, di mana semua atribut dan metode yang ada pada kelas kendaraan itu akan diterapkan demikian juga pada kendaraan komersial. Jadi, saat kendaraan komersial dibuat objek pada showroom abadi, maka fungsi-fungsi ataupun metode yang ada pada kelas kendaraan dapat diakses melalui kendaraan komersial. Nah, kita di sini masih belum membuat konstruktor. Kita bisa membuat konstruktor dengan langsung insert code, lalu diklik konstruktor. Nah, teman-teman bisa mewajibkan saat kelas itu diinisiasi, atribut apa yang wajib untuk diisi. Nah, di sini yang akan saya wajibkan untuk diisi adalah nomor plat, CC, dan juga brand dari mobil itu sendiri. Nah, setelah fungsi dari kendaraan itu atau konstruktor dari kendaraan itu selesai, maka di kendaraan pribadi ataupun komersial juga wajib diberikan konstruktor. Kenapa, saat saya buat konstruktor kendaraan pribadi dia otomatis melakukan tanpa ada pemilihan? Karena pada induknya sudah ada bentuk konstruktor demikian. Maka di bagian kendaraan komersial juga akan otomatis. Nah, di sini, kita perlu melakukan sedikit perubahan pada bagian suara klakson. Oke, di sini saya akan menambahkan suara klakson. Di sini untuk suara klakson kendaraan pribadi, saya akan membuat tintin. Pada suara kendaraan komersial, saya akan membuat suara gonggong. Selain itu, kendaraan ini juga perlu mengisi bensin. Nah, saya akan membuat eh, fungsi. Nah, di sini saya akan membuat yang namanya fungsi isi bensin, di mana kita bisa tambahkan parameter berapa liter yang digunakan atau yang diisi kepada kendaraan tersebut. Saya akan membuat float karena kita perlu koma-koma. Jadi kendaraan itu bisa diisi 1,5 liter, 2,5 liter, bahkan eh, desimal yang sangat panjang. Setelah selesai, kita bisa override fungsi ini pada kelas kendaraan pribadi dan kendaraan komersial, di mana kendaraan pribadi kita akan menggunakan Tamax dan di komersial kita akan menggunakan solar. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan lagi atribut harga. Jangan lupa kita tambahkan aksesor mutator. Nah, di sini kita sudah selesai membuat kelas kendaraan, kendaraan pribadi dan kendaraan komersial. Di mana sifat
maupun atribut, fungsi, dan metode yang ada pada kendaraan dapat diakses melalui kendaraan pribadi maupun kendaraan komersial. Namun di sini kita memiliki salah satu masalah. Di sini saya melakukan di sini saya di sini saya melakukan this titik set suara klakson error dengan keterangan overridable method call in constructor. Maksudnya apa? Saat kita menggunakan kata this, itu mewakili kelas kendaraan pribadi, bukan kelas kendaraan. Maka dari itu kita bisa klik, maka dari itu kita bisa ubah menjadi super. Dan yang satu juga super. Kenapa? Saat kita menggunakan sintaks super, maka dia akan fokus saat kita menggunakan sintaks super, maka dia akan akses metode yang ada pada kendaraan. Nah, setelah itu kita bisa balik ke kelas utama kita, showroom abadi, di mana di sini kita dapat membuat mobil. Nah, di sini kita bisa buat platnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan sisi mobil. Sebagai contoh, di sini 1000 cc, di sini 1200 cc, dan di sini 1400, dan di sini 2000. Nah, di sini saya bisa buat brandnya Toyota. Di sini bisa kita masukkan Suzuki. Nah, kita sudah membuat empal. Nah, setelah selesai, artinya kita sudah memiliki 4 mobil kendaraan. Kita bisa lihat dengan cara mobil 1 get brand. Maka di sini akan muncul Suzuki. Nah, di sini kita akan perlu memberikan metode detail. Setelah itu kita masukkan detail. Dan juga nomor polisi. Setelah itu kita bisa langsung panggil dengan cara mobil 1 detail mobil. Saat kita jalankan, maka kita sudah memiliki keterangan yang lengkap. Kita bisa rapikan. Setelah kita rapikan, kita bisa coba jalankan. Lalu kita bisa cek semua mobil. Semua mobil sudah muncul. Kita bisa tambahkan di sini yaitu BBM, fungsinya untuk mengetahui berapa BBM yang tersedia di dalam mobil. Seperti biasanya, kita masukkan getter dan setter.
Lalu pada bagian isi bensin, kita tambahkan gate resetternya. Karena ada perubahan, kita juga perlu masukkan di bagian sini. Lalu kita tambahkan di sini untuk BBM. Jadi setiap penambahan BBM nantinya akan merubah BBM yang sedia di dalam mobil. Sebagai contoh saat kita jalankan, oke, di sini masih belum ada BBM, kita bisa tambahkan BBM. Saat kita jalankan, harusnya sudah ada BBM yang tersedia. Kita akan tambahkan lagi 4 mobil komersial. Kita sudah memiliki 4 mobil tambahan dengan jenis kendaraan komersial. Di sini kita bisa coba saat kita jalankan, maka hasilnya akan demikian. Mungkin kita akan perlu detail tentang jenis mobil tersebut. Nah, kita bisa override. Pada kendaraan komersial juga kita perlu ubah. Saat kita jalankan, maka informasi detail akan berubah demikian. Nah, kita bisa coba panggil isi BBM yang sudah kita buat. Kita juga isi bensin untuk mobil komersial. Karena detail mobil akan ditampilkan sebelum isi bensin, maka kita perlu perhatikan pengurutan pemanggilan fungsi. Jika kita jalankan, maka bahan bakar pertama diisi 5,6 liter. Maka dari itu, dengan brand Suzuki pada CC 1000, BBM yang tersedia adalah 5,6. Untuk yang Honda 1200, BBM tersedia 0, dikarenakan kita tidak memanggil fungsi isi bensin. Saat kita isi bensin mobil 3, di sini juga akan muncul Pertamax isi 20 liter. Nah, untuk mobil 6, di sini kita akan isi solar. Maka dari itu di sini akan muncul bahan solar. Mobil 6 isi bensin 20, maka di sini akan bahan solar diisi 20 liter. Sepertinya kita ada typo atau salah ketik. Kita bisa masuk ke bagian komersial. Di bagian bahan bakar solar. Ini kurang. Saat kita jalankan ulang, bahan bakar solar diisi 20 liter. 20. Nah, di sini teman-teman sudah menjalankan prinsip inheritance, prinsip polymorphism, dan juga enkapsulasi. Apa sih bedanya masing-masing itu? Inheritance itu menghemat waktu kita dalam pembuatan kelas, di mana kita ingin memiliki 2 kelas berbeda, kelas kendaraan pribadi, kendaraan komersial. Jika teman-teman tidak menggunakan inheritance, teman-teman harus ketik semua ini
teman-teman harus ketik semua atribut, semua metode yang ada ke dalam kendaraan pribadi, ke dalam kendaraan komersial. Dikarenakan teman-teman menggunakan inheritance, maka dari itu teman-teman tidak perlu menulis ulang. Lalu teman-teman juga menggunakan prinsip enkapsulasi, di mana teman-teman bisa override atau mengubah fungsi yang sudah ada. Sebagai contoh, kita mengubah metode atau fungsi isi bensin. Di sini isi bensin memiliki bentuk bahan bakar diisi. Nah, mungkin teman-teman ingin kecantik kalimatnya, di mana kendaraan pribadi dan kendaraan komersial dibedakan. Itu kita bisa lakukan override. Lalu kita juga sudah melakukan yang namanya polymorphism, atau sederhananya mengubah daya akses, mengubah akses, yaitu mengubah akses di mana semua atribut ini tidak bisa diakses oleh kelas showroom abadi. Kita bisa coba cek dengan mobil satu, lalu kita coba cari salah satu atribut di sini dengan nama no plat atau nomor plat. Tidak ada ataupun tidak bisa diakses. Dia diakses melalui metode, di mana kita sudah memiliki getter dan setter. Get untuk meminta, set untuk mengatur value pada atribut itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk informasi bagaimana kita membuat program berbasis objek. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan ataupun informasi yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Dan jika bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.